tentang kegagalan hidup saya. Ya, istilah baru ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris di Sandasan Channel. Kali ini kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Assalamualaikum, Kanda. Waalaikumsalam warahmah Om Aliman. Sudah berapa kali saya janjian dengan Kanda, baru kali ini Allah menakdirkan untuk ketemu dan bisa sandasan di tempat ini ya, Dinda Kanda ya. Ya, mungkin takdirnya saja ya sekarang. saja yang ditentukan hari ini. Hari ini, ya. Sebetulnya sejak sandasan ini muncul dan tayang, awal-awal yang saya hubungi adalah Kanda sebetulnya untuk bercerita banyak tentang pengalaman hidup. Karena saya dengar Kanda ini luar biasa, tidak hanya apok-pak di daerah Madura, tapi sampai ke internasional gitu. Kanda, mohon maaf, saya perkenalkan dulu, beliau adalah Soleh. Muhammad Soleh. Muhammad Soleh itu perkenalkan Kanda. Nama Muhammad Soleh. Muhammad Soleh gitu ya. Cuman biasa disebut oleh teman-teman Soleh Abdi Jaya. Soleh Abdi Jaya ya. Oh, saya ini lupa nih, wong saya dulu sering melihat di medsosnya itu Soleh Abdi Jaya, Soleh Abdi Jaya. Kalau aslinya Muhammad Soleh. Iya. Karena memang nama kerennya Soleh Abdi Jaya. Bang Soleh, saya sering mendengar tentang masalah latar belakang kehidupan Bang Soleh yang luar biasa, tidak hanya di Melalang Buana, di Keker, tapi di Madura atau di Indonesia, tapi sampai ke Filipina dan internasional. Sebetulnya apa sih pengalaman yang luar biasa dari Bang Soleh? Coba ceritakan kepada saya, Bang Soleh. Sebenarnya tidak ada pengalaman yang luar biasa menurut saya. Oh gitu ya. Iya. Karena sudah dialami sendiri gitu ya. Iya. Tapi ini banyak yang dibilang luar biasa, Bang Soleh. Ceritakan saja. Ya mungkin sebagian penilaian orang dibilang luar biasa. Kalau bagi saya sendiri ini sebuah kegagalan yang luar biasa. Oh, kegagalan. Oh ya, kegagalan yang luar biasa gitu. Bang Soleh, yang saya sempat anggapan masyarakat ketika bicara sandasan tentang Bang Soleh Abdi Jaya itu adalah seorang blater, seorang bajing yang luar biasa. Sebelumnya yang tidak hanya ngebajeng di Madura, tapi ngebajeng sampai internasional. Yang waktu itu adalah sebagai penyabung ya, penyabung internasional. Bukan penyabu, pemirsa, penyabung. Sabung ayam internasional. Kok bisa-bisanya sampai ke seperti itu, gimana ceritanya Bang Soleh? Sebenarnya ya mohon maaf, ini saya mau bercerita, mau berbagi pengalaman tentang kegagalan hidup saya. Ya, istilah baru ini. Ya, dengan harapan semoga menjadi motivasi buat semua lapisan masyarakat, khususnya Kabupaten Bangkalan, agar tidak mengalami hal yang sama. Tidak mengalami kegagalan seperti yang saya alami. Kegagalan menurut istrinya Bang Soleh, tapi banyak orang yang justru ini memasukkan dalam sebuah kategori kesuksesan, karena tidak semua orang bisa sampai ke kelas itu, Bang Soleh. Iya. Di dunia sabung sampai ke Filipina, bahkan diserahkan langsung live streaming di sana. Itu tidak semua orang bisa. Oh, itu bukan orang nanggung gitu namanya. Orang yang pol itu Bang Soleh. Lah, kok ujuk-ujuk bisa masuk ke dunia sabung waktu itu gimana ceritanya Bang Soleh? Awalnya saya kan tersesat ya. Iya. Tersesat, kesesatan hidup saya itu, perjalanan hidup saya ini berawal dari salah untuk menanamkan doktrin atau prinsip-prinsip hidup terhadap saya dalam saat saya mau masuk ke salah satu pesantren waktu itu. Alhamdulillah orang tua saya berpesan bahwa kamu, anak laki-laki saya, dalam hidup kamu jangan pernah, pakai bahasa Madura waktu itu, jangan pernah kecak gitu ya. Kecak ke orang yang selebih susah, bencak keton ke orang yang atas. Oh, cek kecak ada orang yang lebih susah, cek keton ada ke orang yang atas. Ya. Itu pesan dari orang tua Bang Soleh. Terus yang kedua, dia berpesan, kamu anak saya yang laki-laki satu-satunya, waktu itu saya masih belum punya adik cowok. Jadi laki-laki jangan nanggung dalam hal melakukan apapun, dan jangan berhenti karena keadaan.
Oh, itu pesan yang kedua. Wah, ini yang masuk kayaknya itu ya. Pesan yang kedua ini yang masuk, nancep kayaknya ini dalam hati. Jadi pesan yang kedua adalah jadi anak laki-laki jangan nanggung. Lanjutkan tadi. Dalam melakukan hal apapun jangan nanggung dan jangan berhenti karena keadaan. Jangan berhenti karena keadaan. Ceambu karena memang keberadaan. Itu istilah pesan yang dari orang tua yang pesan yang kedua. Ini kayaknya yang menancap ke Bang Saleh. Sehingga cerita selanjutnya itu setelah lepas dari orang tua gimana Bang Saleh? Saya mau bercerita tentang kegagalan dulu ya. Iya. Nah, salah satu penyebab kegagalan saya itu karena doktrin yang diberikan oleh orang tua saya sebelum saya masuk ke pesantren. Beliau berkata demikian. Nak, pakai bahasa Madura waktu itu. Mbak harus sekolah nyari ilmu, meskipun sampai nyari ilmu di atas langit, bapak perjuang kena. Meskipun cetak sokon tuh, Mbak. Nah, waktu itu saya bertanya, alasannya apa? Saya harus menuntut ilmu. Karena suatu saat kalau kamu sudah besar, kamu akan tahu bahwa yang bodoh akan dimakan sama yang pinter. Yang bodoh akan dimakan yang pinter. Sama yang pinter. Nah, ini jadi motivasi gitu ya. Motivasi buat saya yang waktu itu menurut saya benar. Setelah berjalannya waktu, saya berpikir setelah umur 40 tahun ke atas, ternyata doktrin orang tua saya ini salah. Nah, yang benar seharusnya karena salah satu perjuangan itu adalah mencari ilmu yang diwajibkan oleh agama kita. Salah satu perbuatannya sangat mulia adalah mencari ilmu, dan itu bagian dari jihad. Bahkan di dalam agama dijelaskan barang siapa yang meninggal dalam perjalanan mencari ilmu, surga tempatnya itu. Jaminannya surga. Tapi kalau dalam perjalanan saya mencari ilmu karena takut di akal-akali orang yang pintar, apakah itu masuk ke kategori ibadah atau jihad, Pak Liman? Ini menarik. Ini sebuah pengayaan Bang Saleh setelah umur 40 tahun ya. Sebetulnya kalau pesan dari orang tua itu kita tangkap waktu itu memang itu sangat bijak dan sangat luar biasa agar ada kehati-hatian dari seorang anak. Tapi ketika sudah 40 tahun Bang Saleh menganalisa tentang masalah pesan itu, rasa-rasanya menurut yang saya tangkap kurang pas gitu ya, karena memang orang mencari ilmu itu bukan untuk tidak takut diakal-akali orang, dimakan orang, tapi untuk bagaimana mendapatkan ridha Allah kan gitu ya. Luar biasa ya pengayaannya Bang Saleh ini. Sudah orang-orang biasa, orang-orang umum kalau mendapatkan arahan dari orang tua semacam itu dianggap sesuatu yang sangat luar biasa, menjadi cambuk dan motivasi bagi orang untuk betul-betul menuntut ilmu yang sebenar-benarnya Bang Saleh. Meskipun penganiayaan secara sofistik memang agak kurang pas gitu ya. Ya, kalau menurut saya bukan hanya tidak pas tapi salah. Oh gitu. Karena gitu salah. Saya menganalisa, keluarga saya sendiri, keluarga saya sekitar, memang termasuk kegagalan kita beragama dan bernegara saat ini itu memang dari awalnya itu salah niat. Niatnya sudah salah. Salah. Dan doktrin yang diberikan ke anak-anak kita, bahkan saudara-saudara sendiri, memberikan motivasi terhadap anak, berpesan seorang orang tua, "Cong, bang nyari ilmu bebanyak nak melelok debat debi bapak. Lah aku bang melelok ngarek nggak bapak. Perjuangkan masa depanmu, keluargamu, dan mungkin golongannya." Padahal mencari ilmu itu tidak seperti itu. Yang saya pernah dengar dari para alim ya, mencari ilmu itu tujuannya untuk menghilangkan kebodohan. Yang kedua, dengan ilmulah kita bisa selamat. Selebihnya kita akan mempergunakan ilmu tersebut untuk jalan pengabdian, agar bisa menyelamatkan orang lain, bahkan agama dan bangsa kita. Maka begitu generasi ini ditanamkan karakter seperti itu, nilai-nilai pengabdian seperti itu, maka begitu mereka sudah mendapatkan ilmunya, tentunya dia akan gunakan untuk mengabdi. Tidak akan digunakan untuk hanya memperjuangkan pribadi dan keluarganya. Keluarganya sendiri gitu ya. Nah, itu jihad kalau menurut saya.
Artinya Bang Saleh menganggap bahwa pesan-pesan dari orang tua itu kurang pas ketika dimaknai sebagai seolah-olah hanya dimaknai sebagai sebatas literlek, sebatas lughatan kalau bahasa pesantren. Tapi sebetulnya Bang Saleh, pesan dari orang tua semacam itu bagaimana tanggung jawab seorang orang tua, bagaimana anaknya itu betul-betul bisa melaksanakan dan menuntut ilmu sebaik-baiknya sebetulnya. Betul. Kalau orang sudah mendapat ilmu, kalau orang sudah menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu, maka akan mempunyai pemahaman seperti Bang Saleh. Kalau Bang Saleh tidak sekolah, tidak mondok, tidak akan punya pemahaman semacam barusan. Arahan untuk mendapat ilmu, mencari ilmu, itulah kita menemukan sesuatu yang benar itu benar, salah itu salah, kan gitu Bang Saleh. Jadi itu yang saya sebutkan tadi, bahwa ilmu itu bisa menyelamatkan diri sendiri juga orang lain. Ya. Menuntut ilmu. Kan tadi bapaknya Bang Soleh kan menyarankan Bang Soleh untuk untuk menuntut ilmu. Cuma ada kata keterangan di belakangnya yang menjadi berat di hatinya Bang Saleh. Mari lo kalah kale orang. Terus mari lo ngare engkau kan gitu. Nah itu sebetulnya hanya kiasan Bang Saleh. Hanya kiasan menurut saya. Tapi setelah Bang Saleh tahu tentang masalah ilmu, sudah menyelami tentang ilmu, maka kebenaran itu akan memisahkan sendiri Bang Saleh. Jadi pesan orang tua untuk mencari ilmu itu adalah anak itu akan memahami sesuatu yang salah-salah, yang benar-benar. Lah di situ sebetulnya. Nah, ini kan makanya saya bilang tadi saya sesat. Alhamdulillah baru ketemu baru ini bahwa saya selama ini sudah sesat. Saya selama ini sudah mengalami kegagalan yang luar biasa. Mulai dari berangkat saya ke pendidikan waktu itu, jadi saya nilai ibadahnya tidak ada karena niatnya bukan karena mencari ridha Allah atau ingin memperjuangkan agama dan bangsa. Iya. Bang Saleh, sedikit diskusi ya tentang Bang Saleh karena ini menarik. Salah niat orang mempunyai ilmu belum tentu dia melaksanakan ilmunya. Sepakat. Orang sudah paham, alim, pinter, jadi profesor, sarjana dan master dan segala macamnya, tidak menjamin orang itu melaksanakan kepinterannya, keilmuannya dan segala macamnya. Kembali lagi kepada niat. Orang meskipun sudah tahu dan selamat, cuma ilmu itu mengantar orang mendapat hidayah. Ilmu itu mengantar orang dalam kesadaran. Jadi menurut saya apa yang di Bang Saleh katakan tadi itu sebetulnya mencari ilmu, carilah ilmu. Tapi ya jangan lupa bagian niatnya itu harus dipastikan tepat gitu kan. Kembali kepada kalau bahasa Bang Saleh ini kan sekarang kan sudah tersesat dalam sesuatu yang benar nih sekarang. Mudah-mudahan masuk ke wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Amin. Pengabdian, penghambaan, ibadah kan gitu kan, kita akhirnya tujuan dari hidup. Lah, dalam konteks itulah yang penting untuk kita buka ruang seluas-luasnya agar kita mencari ilmu dan hidup ini agar tidak hanya sekedar mendapatkan ilmu, kan gitu Bang Saleh. Ini menarik sebetulnya Bang Saleh. Bang Saleh sudah masuk ke dalam pemahaman yang di atas saya kayaknya. Penganiayaannya, penganiayaan dalam hatinya tentang masalah ilmu dan pengalaman. Yang penting untuk kita kaji sekarang Bang Saleh. Bang Saleh selama dalam kegagalan itu, ketersesatan itu sampai menemukan apa saja di luaran itu Bang Saleh? Kalau mau cerita pengalaman saya mungkin 1 minggu gak selesai pengalamannya. Diringkas 20 menit. Berangkat dari kemana, ketemu siapa dan macamnya, dunia itu seperti apa. Itu sebetulnya yang penting untuk dibagikan agar nanti dirangkum balik ke sekarang ke aktivitas Bang Saleh sekarang. Ya itu tadi kembali ke pesan-pesan orang tua bahwa hidup jangan nanggung. Intinya orang tua saya berpesan, jangan suatu saat ketika kamu sudah besar, sudah dewasa, jangan sampai diinjak-injak orang. Intinya kan ke sana. Jadi itulah yang menjadi pemicu buat saya bahwa dengan kehidupan Madura yang penuh kekerasan, ya saya juga jangan jadi laki-laki yang lemah. Itu yang masuk dalam dirinya. Maka saya membuktikan
bahwa saya juga laki-laki, saya adalah orang Madura, pesan orang tua seperti ini. Ya. Makanya itu menggerakkan Bang Saleh sampai kemana-mana itu Ya. ya, di dunia hitam, di dunia putih, dunia koning, celeng, kepribadian sudah dilalui semua. Bang Saleh, di dunia-dunia yang sampean jalani selama ini itu sebetulnya gimana ya, menarik dan tantangannya Bang Saleh? Berapa tahun Bang Saleh berada di dunia itu? Jadi saya umur 16 tahun itu sudah ditinggal orang tua saya. Oh yatim Bang Saleh. Oh bukan ya kalau 16 ya. Enggak. Sudah mukallaf kalau Cuman 16. kebetulan waktu itu laki-laki saya yang paling tua dan adik saya masih umur hitungan bulan ya, beberapa bulan. Setelah orang tua saya meninggal, saya merasa Ingin membuktikan gitu ya, ingin membuktikan. Artinya saya udah nggak punya siapa-siapa gitu. Tapi bukan masuk ke putus asa, Tidak, bukan kan? Bukan tidak. ya. Cuman yang membuat saya termotivasi dengan apa namanya pesan-pesan orang tua saya akan buktikan bahwa orang tua saya bilang gini, karena saya waktu itu anak masuk dimanja, apapun yang saya ingin apapun dipenuhi gitu ya, oleh orang tua, sampai orang tua saya waktu itu menangis. Iya nak, kamu sekarang saya masih hidup, kamu boleh mau ngapain aja. Kalau saya nanti sudah tidak ada, kamu habisi semua. Kamu habisi semua. Nah itu sampai saat ini alhamdulillah saya nggak lupa bahwa saya akan buktikan saya tidak akan seperti itu. Bahkan saya berjanji sama diri saya sendiri, saya sedikit pun sedebu sekalipun saya nggak mau mengambil harta warisan orang tua saya. Saya akan berusaha sendiri. Ya. Nah, setelah itu orang tua saya belum dapat 7 hari. Saya ke ziarah ke makam, di salah satu makam di mana, di Bangkalan ya. di Kokop. Oh ya. Dan saya memohon kepada Yang Maha Kuasa. Nyepi gitu ya. Dan alhamdulillah di situ saya mendapat kekuatan bahwa saya harus bekerja dan terpaksa saya harus putus sekolah. Alhamdulillah pendidikan terakhir saya sanawiyah tidak lulus Pak Aliman. Oh, sanawiyah nggak lulus. Alhamdulillah. Gara-gara tadi itu Gara-gara ya. itu. Tadi itu. Karena saya merasa punya tanggung jawab, adik-adik saya masih kecil dan mereka butuh hidup. Jangan sampai omongan orang tua saya terbukti saya nggak bisa nyekolahkan anak adik saya. Nah, akhirnya saya berangkat waktu itu ke Malaysia. Ternyata Bang Saleh, omongan orang tua itu cara mendidik orang tua terhadap anaknya. Ya. Sehingga ada kesadaran yang muncul dari Bang Saleh bahwa apa yang dikatakan itu namanya istifham ingkari kalau dalam istilah ilmu nahwu Bang Saleh. Iyalah kalah aja. Nah, itu cara orang tua untuk mendidik. Isolak. Iya. Nah, itu sebetulnya cara mendidik Bang Saleh. Maka Bang Saleh dengan cara itu mempunyai kesadaran. Lah itu bijaknya orang tua Bang Saleh. Ya, alhamdulillah sampai saat ini saya memang nggak nyentuh sedikit pun warisan peninggalan orang tua saya, dan alhamdulillah saya bisa menyekolahkan. Meskipun itu sebetulnya adalah hak dari Bang Saleh sebetulnya, karena kalau dalam ilmu agama kan Bang punya hak anak. Tapi dengan pesan didikan orang tua yang semacam itu, mungkin melihat Bang Saleh memang raja kuli mungkin kayaknya ya. Paling nakal saya. Maka dididik begini dong orang tua, mungkin melespes gini, mungkin melespes kan gitu. Maka orang tua memberikan pengajaran pendidikan yang model semacam itu, yang justru itu yang menimbulkan kesadaran yang luar. Nah itu harus kalau saya kalau Bang Saleh sekarang sudah menyadari tentang itu, maka cara itu yang menyadarkan saya. Jangan sampai lupa Bang Saleh bahwa itu adalah sesuatu yang memang dituntun oleh Yang Maha Kuasa untuk bagaimana Bang Saleh bisa sadar, karena Bang Saleh dari cerita tadi itu sejak kecil melespes kayaknya meler. Mungkin bagaimana orang tua untuk mendidik anaknya. Orang tua itu ketika melihat anak itu kan pinginnya yang benar kan gitu Bang Saleh. Jadi dari etokol mungkin atau yompeng mungkin itu kan tidak lo mampu, nggak mempan. Maka cara itu yang dikeluarkan orang tua, dan itu yang bisa menyadarkan Bang Saleh. Luar biasa ini sebuah pengalaman yang cara mendidik anak itu sebetulnya tidak harus lurus-lurus Bang Saleh ternyata. Meskipun itu terluka, hati terluka, tapi itu sebetulnya pendidikan.
macam Bu. Nah setelah itu Bang Saleh keluar putus sekolah, baru Bang Saleh dengan niatan yang membara semacam itu untuk tidak itu baru Bang Saleh keluar dari Bangkalan mungkin Bang Saleh. Waktu itu saya almarhum nenek saya masih hidup, dan saya tidak diizinkan kemana-mana termasuk sama paman saya, dan saya tetap nggak mau, saya mau berangkat. Dasar meleng ya. Artinya dengan catatan saya tidak mau menyusahkan orang lain, tidak mau dibantu oleh siapapun. Dari waktu itu saya mau berangkat ke Malaysia. Saya umur 16 mau ke Malaysia, berangkat ke Malaysia. Waktu itu lewat ilegal. Iya benar. Kalau dulu banyak namanya tekong ya, tekong. Dan waktu itu sempat saya dimusuhi oleh paman-paman saya, juga sebagian keluarga saya. Kok ada orang itu, ada manusia nggak mau dibantu orang lain. Saya punya prinsip begini. Manusia ditakdirkan hidup ke dunia ini dengan segala takdirnya. Dan saya berkaca kepada Nabi Adam alaihissalam, bahwa Nabi Adam itu dilahirkan ke muka bumi seorang diri, tapi tanpa teman, tanpa siapapun, tapi bisa hidup gitu ya. Saya yakin saya bisa. Apalagi zaman sekarang kalau asal mau belajar dan mau nyontek. Tapi alhamdulillah sampai detik ini di dunia usaha, saya nggak pernah nyontek usahanya orang. Jadi luar biasa ya akibat atharnya, kalau dalam bahasa pesantren, atharnya Bang Saleh ketika mendapatkan pola pendidikan dari orang tua yang semacam tadi, sampai segitunya gitu ya, sampai segitunya sehingga ingin membuktikan diri, saya ingin tidak tinggi sedikit pun tentang persoalan yang di keluarga. Dan juga sampai waktu itu tidak mau untuk dibantu nenek dan paman-pamannya segala macamnya, karena ingin membuktikan Bang Saleh bisa. Karena saya menganggap begini, saya udah syarat saya udah cukup, tangan saya masih lengkap, kaki, akal dan pikiran lengkap, pasti saya bisa. Dan waktu itu waktu mau berangkat ke Malaysia, saya hanya bawa uang 200.000, itu pun pinjam sama tante saya. Nyampe ke Malaysia, sampai sana sudah kerja jadi kuli bangunan. Sampai akhirnya saya kembali dan berangkat lagi. Alhamdulillah, dalam hati saya tidak mau sedikit pun menyusahkan orang lain, apalagi mau nipu orang lain. Itu yang menjadi kunci kunci utama, menjadi prinsip hidup. Prinsip hidup, tidak mau menyusahkan orang lain dan tidak mau menipu orang. Ini luar biasa. Itu sebetulnya kalau dalam ajaran Quran pasti ada itu, mungkin, tapi saya masih belum membuka-buka itu, tapi pasti ada ini. Ada prinsip hidup ini. Tapi bagaimana itu keluarannya, mungkin bagaimana saya bermanfaat pada orang lain. Nah, kalau itu saya ingat ada itu. Gitu ya. Bahwa ada pepatah, ada mungkin sebuah hadis. Bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mungkin hadis juga kurang tahu. Baru saya ketemukan itu. Itu luar biasa ceritanya Bang Saleh.